Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di eh, channel saya di dalam video pembelajaran untuk video pembelajaran lanjutan dari materi sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut pada pembuatan query. Sebelumnya terima kasih sudah ikut video pembelajaran ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, di share ke mana-mana. Kemudian untuk daftar hadirnya bisa dilakukan pada kolom komentar. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak sedang sakit, apalagi terpapar virus yang sedang menjadi pandemi sekarang ini di negeri kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat supaya bisa sampai di akhir semester ini bersama-sama dengan baik, ya, bisa menyelesaikan semester ini dengan baik bersama-sama. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir dan bisa kembali ke kelas untuk belajar seperti normalnya. Ya, materi kita berikutnya yaitu pembuatan query. Ya, kalau di sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan, ya, pengertian dari query itu apa, dan juga beberapa jenis query yang dikenalkan. Nah, untuk berikutnya yaitu pembuatan query. Nah, pembuatan query, untuk membuat query di dalam Access dapat dilakukan dengan 3 fitur yang tersedia, yaitu menggunakan fasilitas query wizard, kemudian design view, dan juga menggunakan kode SQL. Nah, ini saya coba tampilkan ya, bagaimana cara membuat query ya. Untuk fasilitas query wizard itu ada di menu create ya. Nah, ini ada query wizard dan juga query design. Nah, query design ini yang dimaksudkan dengan menggunakan design view ya. Nah, kalau tampilan standarnya kan pakai datasheet view kan, datasheet view. Nah, ini bisa kita gunakan untuk design view, bisa kita gunakan untuk membuat query. Ada query wizard dan juga ada query design. Query wizard ini dia modelnya seperti ini ya, tampilan visualnya seperti ini. Kalau query design itu dia langsung meminta untuk menampilkan tabel yang mana ya. Seperti ini. Ini kita close dulu ya, belum kita mulai. Nah, dari ketiga cara di atas sebenarnya baik menggunakan wizard ataupun menggunakan design view, namun tetaplah kedua cara tersebut tersusun berdasarkan instruksi SQL. Jadi sebenarnya kita menggunakan kode juga SQL, cuman dilakukan secara visual ya, dilakukan secara visual. Instruksinya yang tetap menggunakan kode-kode SQL ya, scriptnya tetap menggunakan script SQL, cuman dilakukan ya, kita akses sudah membuat lebih mudah ya, dengan cara kita bisa membuatnya secara visual. Tapi sebenarnya yang kita buat secara visual itu tetap juga disusun berdasarkan instruksi SQL yang menyusun ini adalah si aksesnya. Ya, jadi akses sudah secara otomatis menyusun instruksi-instruksi SQL yang kita buat, tapi kita membuatnya menggunakan tampilan visual. Sehingga perlu dipahami dulu dasar-dasar instruksi QL, query language, terutama jenis instruksi DML. DML itu data manipulation language pada SQL. Ada select, update, dan juga delete. Nah, dari ketiga cara di atas sebenarnya baik. Nah, saya lanjut, ini berulang.
dasar instruksi tersebut telah dibahas di semester terdahulu. Ya, ini kalau kalian buka catatan di modul sebelumnya ini sudah ada pernah kita mengenai DML, Data Manipulation Language, ya, di SQL. Saya lanjut. Nah, ini kita langsung masuk ke query wizard. Fitur untuk pembuatan query di mana dalam proses penentuan field yang akan ditampilkan akan dipandu oleh MS Access, ya. Jadi untuk query wizard baru namanya query wizard. Wizard ini bisa kita analogikan atau kita artikan dia sebagai penyihir. Jadi sekali dikebaskan tongkatnya itu sudah akan langsung bisa jadi, ya, seperti itu. Jadi query wizard, query yang dibuat dengan sangat mudah, ya. Nah, fitur untuk pembuatan query di mana dalam proses penentuan field akan ditampilkan akan dipandu oleh MS Access. Beberapa pilihan yang tersedia pada query wizard diantaranya adalah simple query, ya, ini jenis-jenisnya, ya. Ya, ini wizard untuk membuat query yang menampilkan data pada field yang dipilih. Kemudian ada cross tab query wizard, ya, ini wizard untuk membuat query dalam bentuk cross tab query. Kemudian cross tab query adalah query yang menampilkan data hasil penjumlahan ataupun pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu sehingga memudahkan dalam membaca laporan dengan cepat tanpa perlu mengetahui detail transaksi yang cukup banyak. Kemudian ada find duplicates query wizard, ya, ini wizard untuk membuat query yang menampilkan data-data dengan nilai yang sama pada beberapa tabel. Kemudian ada find unmatched query wizard, ini wizard untuk membuat query yang menampilkan baris-baris data yang tidak memiliki relasi dengan data-data di tabel yang lain. Nah, ini tampilannya. Nah, ini coba kita lihat langsung. Kita ke menu create, kemudian query wizard. Nah, ini ada 4 pilihannya yang bisa kita gunakan untuk membuat wizard. Ada simple query, cross tab, find duplicates, dan find unmatched, ya. Baik, kita skip dulu, kita lanjutkan lihat di materi. Nah, ini adalah tampilannya, ya. Di antara keempat wizard tersebut, yang paling umum digunakan adalah simple query wizard, sedangkan wizard-wizard yang lain digunakan apabila ingin membuat query dengan keperluan khusus, misalkan rekapan data, pencarian yang sama, atau pencarian data yang tidak sesuai dengan dan sebagainya. Ya, nah kalau ini kayaknya yang pencarian data yang sama itu kita pakai yang find duplicates, ya, find duplicates. Kalau yang mencari data yang apa tadi? Yang tidak sesuai itu pakai yang find unmatched query wizard. Baik, saya lanjut. Apabila menggunakan simple query wizard, maka akan dipandu untuk menentukan data pada tabel dan field apa saja yang ingin ditampilkan seperti pada gambar. Nah, ini kalau simple query wizard. Dan biasanya yang paling sering digunakan adalah simple query wizard. Nanti di dalam praktek kita, ya, percobaan kita nanti juga akan menggunakan simple query wizard. Nah, jadi simple query wizard kita akan diminta untuk menampilkan data apa saja di dalam field apa saja yang ada di dalam tabel. Misalnya yang ini tabel siswa, TBL siswa. Ini field yang ada adalah nama, alamat, kelas. Kita bisa hanya memilih dan juga NIS. Kita bisa hanya memilih NIS ataupun nama ataupun alamat ataupun semuanya. Ya. Kemudian untuk query design, nah, kita dibawa untuk membuat query dengan tampilan design view, ya, dengan tampilan design view, di mana untuk design view kita bisa lebih detail mengatur query yang akan kita tampilkan.
Fitur untuk pembuatan query di mana dalam proses penentuan tabel-tabel serta field-field tersaji dalam satu tampilan seperti pada gambar 22.3 dengan fitur ini. 22.3 dengan fitur ini dapat pula ditentukan pengurutan data serta pemilihan atau penseleksian data dengan kriteria yang dapat ditentukan pada bagian kriteria. Fitur ini relatif lebih mudah dan leluasa digunakan dalam perancangan query. Nah, ini desain view-nya. Dia meminta tabel ini sudah banyak tabelnya. Ini sudah banyak tabelnya. Nah, di sini bisa kita tampilkan tabel apa saja yang akan kita tampilkan. Nah, di sini ada dua tabel yang sudah tertampil, ada tabel anggota dan juga tabel transjual. Nah, di field-field yang ada pada tabel ini bisa kita ambil, kita rancang menjadi satu buah query untuk dijadikan di dalam satu datasheet untuk kita tampilkan pada form. Ya. Nah, ini adalah query-nya. Query-nya bisa kita gunakan juga sebagai tempat atau media untuk menampilkan data yang akan ditampilkan pada form dan juga report. Nah, sedangkan sumber data dari query ini berasal dari tabel. Nah, coba kita akan buat. Nah, kita akan buat. Ini sudah selesai untuk materinya. Kita akan coba buat ini. Harusnya tugasnya buat ini. Buat tabel nilai siswa dan seterusnya. Tapi karena pandemi dan kita belajarnya secara daring, ya belum bisa 100% kita untuk praktikum. Harusnya kita sudah praktikum di sekolah, di lab. Saya akan coba untuk membuat, nah ini untuk biodata siswa, saya akan coba isikan dulu. Untuk tanggal lahir, ini karena kita pilihnya date time. Ini misalnya kita buat 3 dulu saja. Ya, kita buat 3 saja dulu. Kemudian kita lanjutkan, ini jangan lupa di save, klik kanan di tabelnya, atau boleh juga kita langsung Ctrl S atau save. Ini akan secara otomatis menyimpan semua perubahan yang terjadi, baik pada biodata siswa, tabel data pegawai, ataupun kalau misalnya ada query-query atau ada form atau report dan lain-lain, itu akan otomatis menyimpan. Kalau cuman ini, kita klik kanan di sini, ya, berarti kita hanya menyimpan yang biodata siswa. Nah, kita coba buatkan query-nya ya. Kita coba buatkan query-nya. Kita ke menu create, kemudian pilih query wizard. Coba kita buat query wizard. Nah, ini kita buatkan pakai simple query wizard. Nah, dia akan meminta di tabel mana yang akan kita ambil sebagai sumber data pada query ini. Ya, apakah karena yang ada hanya 2 tabel, yaitu biodata siswa dan data pegawai. Jadi kita diminta untuk memilih tabel mana yang akan kita gunakan. Saya coba gunakan tabel biodata siswa. Nah, kemudian field-field untuk ditampilkan pada query ini bisa kita pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ada NIS, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir. Ini boleh nih, cuma kita pilih satu-satu. Ya. Ini kita kembalikan lagi. Kalau semua, gimana? Ini.
klik yang ini, dia akan berpindah semua. Kalau ini kita kembalikan lagi, ya seperti itu. Misalnya ini kita tampilkan semua ya. Nah, kemudian klik tombol next. Ya. Nah, kemudian di sini sudah selesai ya, cuma begitu, simple saja ya. Kemudian klik finish. Nah, ini kita sudah berada di jendela biodata siswa, query untuk biodata siswa, query untuk tabel biodata siswa. Ini tampilannya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan yang ada pada tabel, ya, sama dengan tabel. Nah, ini sudah berubah untuk all access objeknya, sudah berubah. Di sini ada kelompok tabel, di sini ada kategori atau kelompok query. Nah, query ini jangan lupa kita simpan. Coba kita rubah di sini menjadi 1, 2, 3, 4. Di query kita refresh. Nah, ini refreshnya. Ada nggak refresh? Nah, refresh. Nah, di query sudah berubah ya, karena di tabel biodata siswa sudah kita rubah. Ini jadi 4. Coba kita hapus lagi, kita refresh. Kita coba lihat di biodata query, biodata siswa query. Nah, sini sudah hilang ya. Nah, sampai di situ untuk pembuatan query dengan menggunakan query wizard. Kita akan coba dengan menggunakan query design. Ke menu create lagi, kemudian klik query design. Nah, kita diminta untuk menambahkan tabel apa saja yang diperlukan ya. Misalnya yang kita tambahkan adalah, karena tadi kita sudah pakai biodata siswa, sekarang kita coba pakai yang data pegawai. Nah, bisa nggak kita tampilkan biodata siswa juga? Bisa. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Ini bisa kita coba kita remove saja dulu. Kita fokus ke data siswa, karena tadi yang kita sudah coba yang biodata siswa, sekarang kita fokus ke data pegawai. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturannya. Nah, ini kita atur fieldnya data pegawai. Fieldnya need, data tabelnya adalah data pegawai. Kemudian di sini kita boleh tentukan ascending apa, di shortnya berdasarkan data teratas atau data terbawah ya. Kemudian di sini show, ini untuk ditampilkan nanti di sini apabila kita sudah balik lagi ke datasheet view. Kemudian di sini kita bisa pilih apa yang kita tampilkan. Tadi kan if sudah, nama pegawai, ini dicentang, pastikan show-nya dicentang supaya dia bisa tampil. Baik. Kemudian golongan, kemudian status, kemudian gaji pokok. Baik, kalau sudah, kita klik kanan dan save. Query-nya berubah, kita tentukan namanya menjadi data pegawai.
Ini kita tambahkan query. Nah, ini sudah ada. Kemudian untuk balik lagi untuk melihat tampilan dari query data pegawai, kita balikkan lagi dia ke datasheet view. Nah, ini sudah. Ini tabel data pegawai, yang ini query data pegawai. Nah, untuk query, kalau misalnya kita ke tabel, di sini hanya tersedia datasheet view dan design view. Kalau di query, ini di sini di view-nya tersedia SQL view. Nah, ini jadinya seperti ini. Select biodata siswa, tabel biodata siswa, di field niche, biodata siswa, field nama, field alamat, dan seterusnya. From biodata siswa, dari biodata, tabel biodata siswa. Ini kalau di SQL view. Ini kita coba lihat di datasheet view. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di design view, bisa tidak? Bisa. Ini untuk biodata siswa. Coba kita hilangkan yang ini. Kita balik ke datasheet view. Nah, apa yang hilang? Tadi yang kita hilangkan adalah tempat lahir. Nah, tempat lahir ada tidak? Tidak. Ya, jadi kita bisa mengatur field apa yang akan ditampilkan. Ya, field apa yang ada ditampilkan. Tadi yang kita hilangkan adalah field tempat lahir. Kita coba tampilkan lagi di sini di bagian show-nya ini kita tampilkan. Kita centang supaya bisa ditampilkan. Kita balik ke datasheet view. Nah, sudah muncul lagi tempat lahir. Ya. Nah, sampai di sini untuk kita membuat query, ya. Mudah-mudahan apa yang ada di video ini akan bisa dipahami dengan baik oleh kalian semua sebagai peserta didik di kelas di jurusan FPS. Baik, video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu jaga imun, ya, supaya kita bisa sama-sama menyelesaikan semester ini dengan baik dan juga dengan sehat. Saya akhiri video saya. Jangan lupa di like, comment, subscribe di channel saya, dan juga di share. Untuk data kehadiran absensi, silakan memberikan komentar di kolom komentar untuk absensinya. Atau kalau memang tidak bisa, akan saya informasikan bagaimana untuk cara absensinya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video pembelajaran saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.